저기서 보는 거 맞지? 시간대 맞춰 늦으면 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 pada jurusan Tadris Kimia di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1. Baiklah, pada praktikum yaitu mengenai identifikasi metabolit sekunder, yaitu dengan tujuan percobaan mahasiswa harus dapat yang pertama memahami prinsip kerja dan identifikasi metabolit sekunder dan mengetahui kandungan metabolit sekunder dalam sampel bahan alam, yaitu dengan landasan teori. Secara umum, kandungan metabolit sekunder dalam bahan alam hayati dikelompokkan berdasarkan sifat dan reaksi khas suatu metabolit sekunder dengan reaksi spesifik. Atas dasar ini, kandungan metabolit sekunder dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada alkaloid, di mana kelompok senyawa yang mengandung gugus nitrogen dalam bentuk gugus fungsi amin. Lalu yang kedua ada triterpenoid atau steroid, di mana kelompok senyawa turunan asam mefalonat. Lalu yang ketiga ada flavonoid, di mana kelompok senyawa fenilpropanoid dengan kerangka karbon COCAC6. Lalu yang keempat ada fenolik, di mana kelompok senyawa aromatik yang mengandung gugus hidroksil. Lalu yang kelima ada saponin, di mana kelompok senyawa dalam bentuk glikosida atau tetroid atau steroid. Yang keenam ada kumarin, yaitu kelompok senyawa fenilpropanoid dengan kerangka benzen dan piron C6C3. Lalu ada 7 yaitu zat warna kuinon. Lalu yang kedelapan ada karotenoid, itu senyawa turunan dari kelas isoprenoid yang berantai panjang. Lalu senyawa metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang mempunyai massa, warna, dan bau, tetapi tidak diperlukan untuk pertumbuhan dasar dan perkembangan tumbuhan. Metabolit sekunder memberikan pertahanan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya untuk mengatasi hama dan juga penyakit, menarik polinator, dan sebagai molekul sinyal. Untuk kelebihan-kelebihannya, di mana kepada tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkannya. Lalu fungsinya bagi tumbuhan yaitu adalah selain metabolit sekunder juga terbukti mempunyai manfaat bagi manusia karena senyawa ini memberi member morfin dan kimia berdasarkan farmaseutika seperti vinlastini dan toksol. Nikotin dan kafein adalah metabolit sekunder yang digunakan untuk memberi kesan yang kuat terhadap tubuh kita. Sedangkan metabolit sekunder yang lain memberikan rasa, warna, dan minyak pati atau esensial. Secara umum, kandungan metabolit sekunder dalam bahan alam dikelompokkan hayati berdasarkan sifat dan reaksi khas tertentu, diantaranya yaitu senyawa metabolit sekunder merupakan suatu senyawa yang tidak harus ada pada makhluk hidup yang dapat dihasilkan tumbuhan dan juga dapat dihasilkan pada tumbuhan makhluk hidup lainnya, serta fungsinya belum dapat diketahui dengan pasti. Metabolit primer harus ada pada Secara umum, kandungan metabolit sekunder dalam bahan alam dikelompokkan hayati berdasarkan sifat dan reaksi khas tertentu, diantaranya yaitu di mana senyawa metabolit sekunder merupakan suatu senyawa yang tidak harus ada pada makhluk hidup yang dapat dihasilkan tumbuhan dan juga dapat dihasilkan pada tumbuhan makhluk hidup lainnya, serta fungsinya belum dapat diketahui dengan pasti. Metabolit primer harus ada pada tubuh makhluk hidup. Contoh dari metabolit sekunder yaitu yang pertama ada alkaloid, di mana itu nikotina. Lalu ada flavonoid, itu ada asam lanularat. Lalu ada zat warna kuinon, itu sanorelin. Dan triterpenoid itu squalena.
Untuk pengamatan identifikasi metabolit sekunder, di mana yaitu ada yang pertama ada flavonoid, itu jika ditambahkan dengan HCl dan bubuk Mg, warnanya akan menjadi oranye merah. Lalu yang fenolik itu jika ditambahkan dengan FeCl3 akan berwarna biru. Lalu ada saponin, itu jika dikocok hingga busa dan busa itu tidak hilang dengan penambahan HCl. Lalu ada triterpenoid, itu jika penambahan H2SO4 dan anhidrat asetat itu akan membentuk cincin warna merah ungu. Lalu ada steroid, itu jika penambahan H2SO4 akan adanya cincin warna hijau. Lalu ada kumarin, itu jika ditambahkan dengan MeOH itu akan berwarna ungu berfluorescensi. Lalu ada alkaloid, itu jika ditambahkan dengan reagen Mayer itu terdapat endapan dan juga kabut putih. Lalu kita masuk ke prosedur percobaan. Untuk alat dan bahan, di mana itu ada sampel bahan alam, ada kloroform, metanol, NaOH 0,5 m, ada anhidrida asetat, H2SO4 pekat, ada asam klorida pekat, serbu Mg, lalu juga ada FgCl3, H2SO4 2m, reagen Mayer, lalu ada reagen Dragendorfit. Lalu untuk cara kerjanya, di mana yang pertama, sampel segar sebanyak 4 gram itu dipotong halus dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan metanol dan dipanaskan di atas penanas air selama 15 menit. Saring panas-panas dan biarkan seluruh metanol menguap hingga kering. Lalu yang kedua, tambahkan kloroform dan air suling dengan perbandingan 1:1, masing-masing sebanyak 5 ml. Kocok dengan baik, biarkan sejenak hingga terbentuk 2 lapisan itu kloroform air. Lalu lapisan kloroform di bagian bawah digunakan untuk pemeriksaan senyawa triterpenoid dan steroid. Lalu yang A itu pemeriksaan flavonoid, di mana sebagian dari lapisan air diambil dan dipindahkan dengan menggunakan pipet ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan asam klorida pekat dan beberapa butir bubuk magnesium, umumnya itu polar. Di mana lalu yang B itu pemeriksaan fenolik, di mana sebagian dari lapisan air diambil dan dipindahkan dengan pipet ke dalam tabung reaksi kecil. Kemudian tambahkan dengan reaksi FeCl3. Lalu pemeriksaan yang ketiga itu C, pemeriksaan saponin, di mana dari lapisan air kocok kuat-kuat dalam sebuah tabung reaksi. Terbentuknya busa yang tidak hilang dengan penambahan beberapa tetes HCl pekat. Lalu yang D, yang keempat itu adalah pemeriksaan triterpenoid dan steroid atau Lieberman-Bukatz, yaitu dari lapisan kloroform diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam 3 lubang plat tetes. Biarkan hingga kering. Ke dalam 1 lubang plat tetes ditambahkan H2SO4 pekat. Ke dalam lubang plat tetes lainnya ditambahkan setetes anhidrida asetat dan setetes H2SO pekat. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan alkaloid tingkat terestran eloroform amonia, di mana 4 gram sampel dipotong halus, digerus dalam lumpang dengan bantuan pasir yang bersih, dibasahi dengan 10 ml kloroform, lalu ditambah dengan kloroform amonia 0,05 m, digerus kembali dan disaring ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 0,5 ml asam sulfat 2 m, kocok dan biarkan terjadinya 2 lapisan. Ambil lapisan asam sulfat dan masukkan ke dalam tabung reaksi dan kemudian tambahkan 1 tetes reaksi Mayer. Lapisan kloroform dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan kemudian ditambahkan reaksi Lieberman-Bukatz untuk pengujian triterpenoid dan steroid. Lalu yang keempat ada pemeriksaan kumarin, di mana sampel sebanyak 2-5 gram dirajang halus dan diekstrak dengan pelarut metanol. Hasil ekstrak ditotolkan pada batas bawah plat KRT dengan menggunakan pipa kapiler. Dibiarkan kering pada udara terbuka. Kemudian dielusi dalam bejana yang berisi 10 ml eluin etil asetat 100%. Noda yang dihasilkan dimonitor di bawah lampu UV 365 nm. Hasil KLT kemudian disemprot dengan racun NaOH 1% dalam etanol air, itu banding 1:1. Dan selanjutnya dilihat di bawah lampu UV yaitu 365 nm. Baiklah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan mengenai
praktikum tentang identifikasi metabolit sekunder. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walillahi wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그 표정을 잊을 수 없어